Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita. Bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik.
Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. GBMS Shalom on Fire. Shalom on fire. Saya percaya setiap kita dalam keadaan yang luar biasa karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita lebih lanjut, mari sama-sama kita baca firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 117. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Yang percaya sama-sama sorakan haleluya. 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 Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami sehingga kami boleh berkumpul lagi pada hari ini ya Tuhan untuk meninggikan dan memuji nama-Mu. Tuhan Yesus bertatalah di atas puji-pujian kami Tuhan dan biar Engkau disenangkan lewat setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya padamu kayak berdoa syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita tepuk tangan untuk memuji Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam
Engkau gak pernah berubah ya Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Allah yang sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasa-Nya tak berubah. Haleluya, Yesus, haleluya. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Amin. Shikiralaba yaralaba, shikiralaba yaralaba yaralaba. Yaralaba ya shikiralaba yaralaba, shikiralaba yaralaba. Kaulah Tuhan yang baik bagi setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala hal yang telah Engkau jadikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kami sembah Kau, ku sembah Kau. Yes Lord, ku sembah Kau. Kami gak dapat membalas Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ayo mari sama-sama nyanyikan lagi dari hati kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ya Yesus, dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kami sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Yes Lord, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu.
dapat membalas ya Tuhan. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Nyanyikan dengan lembut. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Hosanna to you Lord. Sebab Kau yang layak terima semua pengagungan kami ya Tuhan. Shikiralabaya, ralabaya, ralabaya. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian. Yes Lord, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana,
segala pengagungan untuk-Mu ya Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosanna to you, Lord. Hosanna, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosanna, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Kau yang terpuji Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Hosanna to you, Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Huyarabataka shikarabataka shikarabataka shikarabayalaba yalaba. Huyarabataka shikarabayalaba yalaba yalaba shikaradadaka yalaba yalaba yaraba. Hiyaroboboko shikurododoko yorobo yorobo yorobo. Hiyarabataka sharabayalaba yarada dededede keredede kerabayalaba yalaba. Hiyarada hiyala yaraba sharedede hiyalaba yaraba yalaba shikarayalaba bobobobobo. Hiyarabataka sharabayalaba yalaba yalaba yalaba. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh kembali untuk beribadah bersama-sama melalui media Zoom ini. Kami percaya pagi ini akan menjadi pagi di mana kami akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Oh ya rabataka syarabayalabayalabayalabayalabayalaba. Oh Bapak Ibu Saudara, Tuhan taruh kuat di dalam hati saya. Ada beberapa dari saudara yang sedang menanti mukjizat Tuhan. Ada di antara saudara hari-hari ini engkau sedang dalam kondisi putus asa. Engkau berseru kepada Tuhan untuk Tuhan campur tangan dalam hidupmu. Entah itu mukjizat sakit penyakit, entah itu mukjizat pekerjaan, keuangan, mukjizat dalam pemulihan keluarga. Kalau saudara berkata itu adalah saya membutuhkan mukjizat-Mu Tuhan. Angkat tanganmu saudara. Iya rabataka syalabataka syarabayalabayalabayalaba. Iya rabataka syarabayalabayalabayalabayalabayalabayalaba. Iyo robodoko syaraliliyarabayalaba. Engkau melihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan Tuhan. Kami percaya pagi ini adalah pagi mukjizat. Anak-anak-Mu yang mengangkat tangan dan percaya, mereka akan terima mukjizat di dalam nama Yesus. Mereka akan terima terobosan, mereka akan terima kelepasan, mereka akan terima kesembuhan, pemulihan di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan, pagi ini kami minta turun pengurapan secara khusus dari tahta Allah atas setiap kami. Pengurapan seorang murid turun di atas setiap kami. Buka mata rohani dan telinga kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, jadikan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditabur dengan benih firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Taruh firman-Mu di lidah bibir hamba-Mu, agar semua yang hamba-Mu sampaikan hanya berasal dari isi hati-Mu. Sementara firman diberitakan, hamba-Mu berdoa Tuhan menarik setiap kami untuk masuk ke dalam rencana-Mu yang tidak pernah gagal. Berkati setiap anak-anak-Mu di rumah-rumah yang ada Tuhan. Hamba-Mu berdoa, kebajikan kemurahan-Mu selalu mengikuti setiap kami. Dan Engkau Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi anak-anak yang mengasihi-Mu. Hamba-Mu berjanji, segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Terima
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, apa kabarnya saudara? Saya percaya semuanya dalam keadaan yang luar biasa. Yang dalam keadaan yang luar biasa sama-sama katakan haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, tema dari khotbah saya hari ini adalah anak singa Yehuda yang diurapi Tuhan dan hidup berkemenangan. The anointed and victorious lioness of God. Mungkin ada saudara yang berkata, Pastor Lilis, kenapa anak singa? Tahukah saudara, singa adalah satu dari 3 binatang di mana Tuhan menyatakan dirinya dalam Alkitab Perjanjian Lama. Ketika Tuhan menyatakan dirinya, kadang-kadang ia memakai lambang binatang. Tentu yang pertama ia menyatakan dirinya sebagai Raja Wali. Yang kedua ia menyatakan dirinya sebagai domba. Ada satu ayat yang terkenal, Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat itu tidak berhenti sampai di situ, saudaraku. Dan di ayat ke-7 dijelaskan, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Saudara, Tuhan mengidentikan dirinya seperti seekor domba. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis di tepi sungai Yordan memperkenalkan Mesias kita. Behold the Lamb of God. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia. Dia adalah anak domba. Makanya saudara, kita sebagai orang Kristen, kita tidak disebut sebagai Kristen ayam atau Kristen kambing. Karena di dalam penghakiman yang terakhir, hari yang terakhir, Matius 25 ayat 33, Tuhan akan memisahkan yang domba-domba di sebelah kanannya dan yang kambing-kambing di sebelah kirinya. Nah, saya percaya semua jemaat GBI Miracle Service Sydney, kita termasuk golongan domba-dombanya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara, Tuhan Yesus juga mengidentikan dirinya seperti seekor singa. Yesaya 31 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan Gunung Sion dan bukitnya. Berapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang melindungi, menjaga dan mempertahankan kita. Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu berperang bagi saudara. Tuhan itu melindungi, menjaga saudara. Dan ia menggambarkan dirinya seperti seekor singa yang menggeram untuk mempertahankan mangsanya. Demikianlah Tuhan akan mempertahankan dan berperang melindungi saudara dan saya. Itu sebabnya dalam Perjanjian Baru sekali lagi ia digambarkan seperti seekor singa. Ketika Yohanes ada di Pulau Patmos, ketika ia menangis sebab ia tidak tahu siapa yang layak untuk membuka gulungan kitab itu dan materainya, saudara. Dalam penglihatan itu datanglah salah seorang tua-tua yang berkata kepada Yohanes, saudara. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Kenapa ia tidak boleh menangis dan sedih lagi, saudara? Karena sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, siapakah namanya, yaitu Yesus Kristus Tuhan, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 materainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua, di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Itu sebabnya saudara, Yesus disebut ia adalah domba dan ia juga adalah singa dari Yehuda. Saudaraku, seringkali kita menyanyikan lagu How Great is Our God. Sing with me, how great is our God. And oh, sing how great. How great is our God. Dan
kalau saudara memperhatikan baik dari pujian tersebut, saudara, dikatakan ia adalah the lion and the lamb, the lion and the lamb. Dia adalah singa itu. Dan kalau saudara perhatikan, kata singa muncul 98 kali di dalam Alkitab kita. Itu sebabnya seorang hamba Tuhan yang bernama C.S. Lewis, saudara, dia menulis sebuah novel yang menggambarkan singa Yehuda untuk mengabarkan Injil untuk anak-anak. Novel tersebut berjudul The Chronicles of the Narnia, saudara. The Chronicles of Narnia, The Lion, the Witch, and the Wardrobe. Dengan satu tujuan untuk mengajarkan kepada anak-anak bahwa ada singa yang bernama Aslan itu, saudara, adalah lambang dari Tuhan Yesus yang mempunyai kuasa yang luar biasa dan powerful. Dan tahukah saudara, kalau novel itu di tahun 1950 itu sudah laku lebih dari 100 juta kopi. Makanya Disney membuat film ini. Jadi kalau Tuhan Yesus adalah singa Yehuda, maka saudara yang lahir baru dan menjadi anak Allah, saudara adalah the lioness of God. Ya, saudara adalah anak-anak singa Allah, sebab kita merupakan bagian dari keluarga singa Yehuda. Yang percaya katakan amin. Dan hari ini saudara, kita akan belajar kunci untuk mengalami kemenangan dan urapan Tuhan sebagai anak-anak singa Allah. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Bapak ibu saudara, diurapi artinya adalah dipilih oleh Tuhan dan diperlengkapi dengan kuasanya untuk melakukan kehendak dan rencananya. Mazmur menyatakan bahwa hidup diurapi Tuhan adalah hidup yang berkemenangan. Poin yang pertama yang saya mau tekankan untuk mengalami kemenangan dan urapan Tuhan sebagai anak-anak singa Allah, kita harus, saudara, yang pertama, kita harus memiliki fokus dan prioritas hidup yang benar. Sekali lagi saudara, kita harus memiliki fokus dan prioritas yang benar. Kenapa kita harus memiliki fokus dan prioritas hidup yang benar? Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, kenapa kita harus memiliki fokus dan prioritas hidup yang benar? Karena kita punya musuh. Ternyata saudaraku, iblis tahu bahwa Yesus adalah singa dari Yehuda. Makanya iblis berusaha untuk meniru seperti Yesus. Mereka bahkan menyamar menjadi singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kenapa saya katakan iblis menyamar menjadi singa? Saudara, karena singa tidak menelan mangsanya, hanya ular yang langsung menelan mangsanya. Singa itu, saudara, kalau mendapat mangsa, dia akan pakai gigi taringnya yang panjang untuk merobek daging mangsanya. Kemudian dia akan membunuh, mengunyah mangsanya terlebih dahulu sebelum dia menelannya. Tapi hanya ular yang akan langsung menelan mangsanya tanpa perlu menggigit dan mengunyah mangsanya. Jadi saudaraku, ternyata ular itu menyamar menjadi singa. Oleh sebab itu, sebagai anak singa Yehuda, kita perlu menyadari, saudara, bahwa kita punya musuh dan kita harus memiliki fokus dan prioritas yang benar. Saudara, 1 Tesalonika 2 ayat 17-18 berkata, tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu, sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Saudara, ini Paulus lagi curhat nih. Dia berkata, I have a vision. I want to come to see you. Saya mau menjenguk kamu. Tapi iblis membingungkan. Iblis menghambat. Iblis mengacaukan rencana kami. Siapa yang percaya bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi saudara? Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, iblis itu ahli dalam dua hal. Dia bikin kebingungan dan kekacauan. Siapa di sini yang pernah nonton sirkus?
Saudara, singa di sirkus bisa ditundukkan bukan karena cemeti dari pawang singa, saudara, tetapi karena kursi berkaki 4 yang dipegang oleh pawang singa itu. Saat singa dilatih, saudara, kaki kursi itu dihadapkan ke singa, dan singa yang melihat keempat kaki kursi itu menjadi bingung karena dia mengira ada 4 objek, saudara, di sana. Ia jadi kehilangan fokus sehingga ia menjadi bingung dan lemas. Seringkali, saudaraku, kita sebagai anak-anak singa Allah, kita kehilangan fokus kita. Fokus dan prioritas kita tidak lagi kepada Tuhan. Saudara, ada sebuah ilustrasi. Pada suatu ketika, ada seorang guru yang datang ke kelasnya dan mengatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan mengadakan kuis dadakan. Dan mendengar itu, murid-murid menjadi panik. Mereka deg-degan, saudara, karena mereka enggak tahu kuis seperti apa yang akan diberikan oleh sang guru. Singkat cerita, sang guru membagikan kertas ulangan yang masih tertutup rapat sehingga tidak ada satu murid pun yang bisa melihat soalnya. Dan setelah murid-murid mendapatkan kertas mereka masing-masing, sang guru pun meminta mereka semua membuka kertas ujian mereka. Dan ketika mereka membukanya, mereka sangat terkejut, saudara, karena ternyata kertas itu hanya kertas kosong yang berwarna putih di mana ada satu titik hitam di tengahnya. Kemudian sang guru berkata, "Oke, sekarang saya mau kalian mendeskripsikan atau menjelaskan apa yang kalian lihat pada kertas kuis kalian." Singkat cerita, para murid pun berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk menjawab kuis dari guru tersebut. Dan setelah 30 menit kemudian, mereka semua mengumpulkan jawaban mereka masing-masing. Sang guru pun melihat kira-kira apa jawaban dari murid-muridnya. Dan setelah dia mengecek jawaban dari para murid, gurunya berkata bahwa kuis ini tidak diambil nilainya, melainkan sang guru ingin memberikan pelajaran penting di dalam kehidupan. Sang guru mengatakan, saudara, setelah dia membaca jawaban-jawaban dari murid-murid, dia menemukan semua muridnya hanya mendeskripsikan tentang satu buah titik hitam yang ada di tengah kertas itu. Dan tidak ada satupun yang membahas tentang bagian putih dari kertas mereka. Pesan moral apa yang bisa kita ambil dari kisah ini, saudara? Sama halnya dalam hidup ini, kita seringkali fokus pada satu titik hitam di dalam kehidupan kita. Kita seringkali terfokus dengan kesibukan kita. Kita seringkali terfokus dengan satu hal buruk dalam kehidupan kita. Mungkin itu sebuah masalah, sebuah penyakit, atau sebuah halangan. Dan itu membuat kita lupa akan bagian putih yang sebenarnya sangatlah lebar, sangatlah luas, sangatlah besar dalam kehidupan kita. Kebenarannya, saudaraku, hidup kita ini penuh dengan berkat Tuhan, penuh dengan kasih Tuhan, penuh dengan penyertaan Tuhan. Tapi seringkali karena satu hal buruk, karena satu titik hitam yang ada dalam kehidupan kita, kita lupa akan kebesaran Tuhan. Dan akibatnya, saudara, kita fokus pada hal yang salah. Dan hari ini, saudaraku, saya ingin ingatkan kita semua untuk kembali memiliki fokus yang benar. Sadarilah kembali, saudara, akan betapa baiknya Tuhan di dalam hidup saudara. Tuhan tidak membawa saudara dan saya sampai hari ini untuk meninggalkan kita. Jika saudara masih ada hari ini, maka itu berarti Tuhan belum meninggalkanmu. Dia masih menyertaimu, Dia mengasihimu. Ayo kembali kepada Tuhan, saudara. Usahakan setiap waktu kita dipenuhi dengan hadirat-Nya, agar kita senantiasa mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Miliki fokus dan prioritas hidup yang benar. Yang mau katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 2 katakan, lakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Karena saudara, kalau mata kita tidak tertuju sama Tuhan, mata kita fokus kepada titik hitam dalam kehidupan kita. Kalau kita fokus dan memprioritaskan kesibukan kita, kalau kita fokus pada situasi sekeliling kita, saudara, kita akan menjadi lemah. Iblis buat kita bingung, iblis buat kita cemas, iblis buat kita khawatir, negatif, gampang emosi.
kasih. Oh saudara, the problem is we do not know how to fight the enemy back. Seringkali kita tidak bisa maju saudara, karena kita tidak tahu bagaimana caranya berperang melawan iblis. Banyak orang Kristen saudara yang hidupnya muter-muter di situ karena mereka tidak tahu bahwa the life of a Christian is the life of strength. Katakan sama-sama, saya harus kuat. Haleluya. Saudara, nature dari singa adalah kuat. Kenapa kita harus kuat? Karena kita punya musuh. Efesus 6:10-12 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita harus menyadari saudara bahwa musuh kita sangat serius, karena dia mau bikin hidupmu kacau, dia mau bikin rumah tanggamu kacau, dia mau bikin masa mudamu kacau, hidupmu kacau, dia pengen bikin pelayananmu kacau, dan akhirnya dia pengen bikin gereja kacau. Oleh sebab itu saudara, kita harus memiliki fokus dan prioritas hidup yang benar. Yang mau katakan amin, berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Serukan haleluya, haleluya. Bapak ibu saudara, selain memiliki fokus dan prioritas hidup yang benar, poin kedua saudara, untuk mengalami kemenangan dan pengurapan Tuhan sebagai anak-anak singa Allah, kita harus hidup menjadi orang yang dikasihi dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Siapa yang mau hidup menjadi orang yang dikasihi dan berkenan kepada Tuhan? Haleluya. Bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang dikasihi dan berkenan kepada Tuhan, saudaraku? 1 Petrus 1 ayat 14-17 mengajarkan kepada kita, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Berarti saudara, kunci pertama agar kita menjadi orang yang dikasihi dan berkenan kepada Tuhan adalah kita harus hidup sebagai anak-anak yang taat. Taat pada firman Tuhan, taat dan setia menjalankan tugas yang Tuhan berikan dengan sukacita, taat dan setia kepada pemimpin rohani kita. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi saudaraku, kunci yang kedua agar kita menjadi orang yang dikasihi dan berkenan kepada Tuhan adalah kita harus melepaskan keinginan daging, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, serta takut akan Tuhan. Saudara, kenapa kita harus hidup sebagai anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan? Pengkhotbah 9 ayat 4 berkata, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Bapak ibu saudara, pengkhotbah berkata bahwa anjing yang hidup lebih baik dari singa yang mati. Pertanyaannya adalah, kenapa singa-singa bisa sampai mati? Di Afrika, orang-orang menangkap singa, mereka memberi perangkap, saudara, mereka beri umpan, dan singa-singa itu kemudian masuk ke dalamnya. Perangkapnya tidak terlalu hebat-hebat bagaimana, saudaraku, hanya tali-tali dan umpan, tapi cukup untuk menghentikan singa-singa itu. Kalau hari itu ada yang perlu kulit singa, berakhirlah hidup singa itu. Selesai. Tapi kalau mereka tidak membutuhkan kulitnya, tapi mereka mau menjualnya ke kebun binatang, saudara, maka singa itu tidak mati, tapi terkurung dalam kandangnya. Singa yang terkurung, saudara, masih ditakuti orang. Enggak ada orang yang berani masuk ke kandang singa. Tetap singa yang terkurung yang ditakuti banyak orang. Tetap singa yang masih mengaum dengan kuat. Tetap singa yang sama yang masih makan daging. Tapi cuma satu yang beda, saudara. Kalau dia dulu lepas dan
bebas mencari mangsanya. Apa yang dia mau kerjakan, dia lakukan dengan bebas. Tapi hari itu selesai semuanya. Masih makan daging, masih menakutkan, masih mengaum, tapi tidak punya apa-apa lagi. Dia terperangkap di dalam kandang, menunggu sampai waktunya, dan dia juga akan mati. Mengapa pengkhotbah berkata, anjing yang hidup lebih baik dari singa yang mati? Sebab singa yang mati, saudara, yang terperangkap, yang terbelenggu, tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak ibu saudaraku, Tuhan memanggil kita semua menjadi singa yang lepas, yang bisa kejar mangsamu, yang setiap kali engkau mengaum musuhmu ketakutan, setiap kali engkau berdoa musuhmu lari, setiap kali engkau menyembah Tuhan musuhmu lari. Karena apa saudaraku? Karena ada kuasa, karena ada urapan Tuhan in your prayer and worship. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tapi kalau Anda sudah masuk ke dalam perangkap iblis, saudara, dan engkau tidak mau bertobat, engkau tidak mau hidup taat, engkau masih mau hidup dalam dosa, saudara. Engkau mau mengaum seperti apa? Engkau berdoa, engkau melayani di gereja. Namun kalau engkau masih ada dosa yang saudara simpan, musuhmu tahu singa ini terbelenggu, terpenjara, maka doa kita menjadi doa yang tidak berkuasa. Saudaraku, akuilah dosa yang ada. Bertobat, datang kepada Yesus. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Dia akan menghapuskan setiap dosa yang kita akui di hadapannya. Oleh sebab itu, mulai hari ini, jangan lagi hidup dalam dosa. Minta kekuatan dari Roh Kudus supaya kita dapat hidup benar di hadapannya. Yang mau katakan amin. Haleluya. Jadi saudara, kita sudah belajar kunci untuk mengalami kemenangan dan urapan Tuhan. Kita harus memiliki fokus dan prioritas yang benar. Kita harus hidup menjadi anak yang dikasihi dan berkenan kepada Tuhan. Poin yang ketiga yang saya mau tekankan adalah saudara, percayalah saudara, kalau kita memiliki fokus dan prioritas hidup yang benar, kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, maka yang ketiga, percayalah, Raja Singa Yehuda menyertai kita. Mari sama-sama kita perkatakan, saya percaya Raja Singa Yehuda menyertai saya. Amin. Saudara, ini adalah doa saya supaya apapun keadaan saudara, mungkin saudara berkata, Pastor Lilis, keadaan saya sedang lemah, kesehatan saya sedang lemah, rumah tangga saya banyak masalah, ekonomi keluarga saya sedang lemah, saya bingung dengan masa depan saya tidak bisa apa-apa. Bagaimana saya bisa percaya ada Raja Singa menyertai saya? Saudara, saya berdoa biar ketika engkau melihat cermin, saya gambarkan saudara mungkin seperti foto ini. Kucing itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia adalah makhluk yang lemah, saudara. Tapi ketika dia melihat cermin, dia melihat di dalam dirinya ada singa yang menyertai dia. Demikianlah juga bersama dengan saudara dan saya. Amin. Ketika engkau melihat cermin, saya berdoa, engkau melihat ada Raja Singa Yehuda, Yesus Kristus Tuhan yang menyertai, yang tinggal di dalam saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara, karakter singa adalah binatang yang tidak kenal takut. Itu sebabnya dalam Amsal 30 ayat 30 dikatakan, singa yang terkuat di antara para binatang yang tidak mundur terhadap apapun. Saudara, ia tidak akan mundur sekalipun yang ia hadapi itu lebih besar dari dirinya. Dan kalau saudara perhatikan, singa yang terbesar itu rekor beratnya adalah 226 kg dan panjangnya 3 meter. Jadi saudara, ternyata singa itu dalam the big cat family, di dalam keluarga kucing yang besar, dia bukan yang paling besar. Dia masih kalah dengan harimau. Harimau paling besar, saudara. Dan kalau saudara perhatikan di Afrika, saudara, ternyata singa itu bukan binatang yang paling besar. Sebab binatang yang besar namanya gajah. Dan saya bersyukur kita orang Kristen tidak disebut Kristen gajah, saudara. Badannya besar, tapi hatinya ciut, saudaraku. Penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Begitu ada singa datang, lari ketakutan. Jadi ternyata
Singa juga bukan binatang yang paling tinggi, saudara. Sebab binatang yang paling tinggi namanya jerapah. Saya bersyukur, saudaraku, kita tidak disebut Kristen jerapah. Sekalipun tinggi, saudara, tapi hatinya juga kecil, saudara. Penuh dengan ketakutan dan kebimbangan. Begitu didatangi sama singa, lari, saudaraku. Dan saya juga mau sampaikan, saudara, ternyata singa itu juga bukan binatang yang paling cepat, saudara. Sebab binatang yang paling cepat, saudara, itu namanya cheetah, saudara. Dan singa, saudara, sekalipun dia adalah raja binatang, ternyata singa bukanlah binatang yang paling pintar. Dia bukan binatang yang paling bijaksana. Otak paling encer itu, saudara, adalah kancil namanya. Jadi kalau singa bukan yang terbesar, saudara, singa bukan yang tertinggi, bukan yang tercepat, bukan yang terpintar, tapi dia bisa menjadi raja binatang. Wow, saudara, berarti saudara dan saya, kita pun tidak perlu, saudara, menjadi yang terbesar. Kita memang bukan yang paling tinggi, paling pintar, paling keren, paling cantik, paling hebat, paling tampan. Yang penting, saudara, kita punya Raja Singa Yehuda Yesus Kristus tinggal di dalam kita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, Pastor Indra, saudara, pernah membagikan sebuah quotation, saudara, yang berkata seperti ini. Tuhan tidak pernah mencari orang-orang yang sempurna, tetapi orang-orang yang setia. Yang percaya katakan amin. Saudara, di dalam 1 Korintus 1 ayat 24 sampai 29, Rasul Paulus menyampaikan bahwa sekalipun kita bukan orang-orang yang bijak dan yang tidak memiliki pengaruh bagi dunia, tetapi kita dipilih Tuhan untuk mengalahkan itu semua. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara saudara yang berkata, saya termasuk golongan orang yang lemah. Saya bukan orang yang pintar, saya bukan orang yang berpengaruh, saya termasuk orang yang tidak terpandang karena saya berasal dari keluarga demikian. Sosial ekonomi, latar belakang keluarga kami kurang baik, masa lalu saya kurang baik. Kalau saudara berkata, itu saya Pastor Lilis. Justru itu membuktikan bahwa Tuhan memilih saudara, Tuhan mengasihi saudara, Tuhan bisa angkat saudara untuk melakukan perkara-perkara yang besar untuk kemuliaannya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ketika engkau merasa dirimu lemah, ketika engkau khawatir, ketika engkau takut, ingatlah saudara bahwa ada Raja Singa Yehuda, Yesus Kristus Tuhan, yang menyertai, yang tinggal di dalam saudara, sehingga masa depan saudara dituntun oleh Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar banyak dari singa, karena singa adalah salah satu binatang dari the big cat family yang tidak bisa hidup sendiri. Dia tidak sama, saudara, dengan harimau atau cheetah. Dia hidup berkelompok dengan keluarga, bisa sampai 40 singa. Artinya, saudara, engkau tidak bisa main-main atau melawan satu singa. Kalau engkau melawan satu singa saja, saudara, engkau melawan yang namanya Simba, Mufasa, Nala, Senzi, Scar, Ed, Banzai, Rafiki, Sarabi, Zazu, Timon, Pumba, dan sebagainya, itu keluar semua, saudara. Yang ketawa pasti yang sudah nonton filmnya. Tapi saudara, kenapa saya berkata demikian? Artinya saudara, yang menyertai saudara, yang tinggal di dalam diri saudara, bukan hanya satu malaikat, tetapi segenap bala tentara surga. Roh yang ajaib itu tinggal di dalam saudara. Oleh sebab itu saudaraku, ya, dengan yakin kita bisa berkata, saudara, jika Tuhan ada di pihakku, siapakah lawanku? Sebab roh yang tinggal di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Saudara, singa itu hidup berkelompok. Dan saya berdoa, semua jemaat GBI Miracle Service ini juga mengerti, kita perlu keluarga. Kita perlu ikut menara doa setiap Rabu malam, saudara. Ya, sebentar lagi kita akan mulai dari bulan depan, saudara, bulan Agustus, kita akan mulai menara doa setiap Jumat malam, saudara. Saudara harus mengerti bahwa kita perlu punya keluarga. Karena itu, saudara, ikutlah menara doa, saudara. Setiap Jumat malam, saudara, jam 8 malam kita akan mulai berdoa bersama-sama. Saudara, kita perlu ikut cool, saudara. Kita perlu, saudara, tertanam di dalam ibadah. Kita perlu ikut ibadah dengan sungguh-sungguh. Supaya apa, saudara? Supaya kita punya kelompok yang menguatkan kita. Amin. Poin pertama, saudara, sebagai anak singa Allah, kita dipanggil untuk memiliki fokus dan prioritas hidup yang benar. Yang kedua, saudara, hidup menjadi orang yang dikasihi dan berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, percayalah
bahwa Raja Singa Yehuda menyertai kita. Dan kunci yang terakhir yang saya mau tanamkan adalah saudara, untuk mengalami urapan Tuhan, saudara. Sebagai anak singa Allah, kita harus percaya dan memperkatakan firman Tuhan meskipun tidak masuk akal. Sama-sama kita katakan, saya harus percaya, saya harus banyak-banyak memperkatakan firman Tuhan sekalipun tidak masuk akal. Yang mau percaya dan memperkatakan firman Tuhan setiap hari, katakan amin. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan karena percaya, sekalipun itu tidak masuk akal saudaraku, maka akan terjadilah seperti apa yang kita katakan itu. Bapak ibu saudara, singa selain daripada tidak memiliki rasa takut sehingga dia menjadi raja dari semua binatang, walaupun dia bukan yang paling tinggi, walaupun dia bukan yang paling besar, bukan yang paling cepat, ternyata saudara, singa itu punya cara pandang yang berbeda. Sebab ketika dia melihat yang lebih besar dari dia, saudara, yang namanya gajah, dia tidak melihat gajah itu binatang yang lebih besar. Yang dia lihat adalah yummy ya, ini makan siangku. Itu cara pandang singa, saudara. Nah, saudara, saya berdoa semua saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, apapun persoalan saudara, saudara bisa berkata, gunung yang saya hadapi, lembah yang harus saya lewati, persoalan yang harus saya lewati, Goliat yang harus saya hadapi, begitu besar, begitu tinggi, begitu cepat, ya lebih pandai, lebih tinggi. Tapi saudara dan saya tidak melihat persoalan keluarga kita yang begitu berat, tidak melihat krisis ekonomi yang begitu berat, tapi yang kita lihat bersama dengan Tuhan pasti ada jalan keluar. Bersama dengan Tuhan pasti ada pertolongan. Bersama dengan Tuhan pasti ada mujizat. Bapak ibu saudara, Joshua dan Kaleb adalah 2 dari 12 pemimpin suku Israel. Mereka adalah pemimpin-pemimpin dari setiap suku Israel yang dipilih oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian 40 hari 40 malam. Mereka pulang, saudara, membawa berita yang sama. Wah, tanah itu sungguh luar biasa, penuh susu dan madu. Buah delimanya besar-besar, buah aranya, buah anggurnya, susu dan madu. Wah, luar biasa. Tapi saudara, kemudian orang-orang yang berkata, "Oi, jangan mimpi lo. Jangan mimpi lo bisa tinggal di sana. Orang-orang di sana jauh lebih besar, jauh lebih tinggi, lebih cepat, lebih kuat dari kita. Kita ini apa? Kita mah cuma belalang bagi mereka, kecil ya. Tapi dan lebih parah ya, mereka itu suka makan kita. Nanti kita dimakan sama mereka. Mereka suka makan manusia." Saudaraku, tetapi Joshua dan Kaleb, saudara, mereka berkata kepada segenap Israel, saudara, Bilangan 14 ayat 7 sampai 9. "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Janganlah takut, sebab Tuhan menyertai saudara. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, Joshua dan Kaleb adalah mantan budak di Mesir. Tidak sekolah, tidak punya apa-apa, tidak punya pengalaman, saudara. Kemudian mereka masuk ke negara maju. Mereka ketemu dengan yang jauh lebih tinggi, jauh lebih besar, cepat, lebih jenius. Tetapi ketika mereka melihat orang-orang yang lebih besar itu, saudara, mereka tidak menjadi takut. Mereka tidak mundur, saudara. Sebab mereka percaya Tuhan menyertai mereka. Saudara, saya berdoa setelah saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara punya tekad dan iman seperti itu. Walaupun persoalan, sakit, penyakit, krisis ekonomi begitu besar, kita bisa berkata, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Dia. Pasti persoalan ini selesai. Yang setuju katakan amin. Saudara, selain dari tidak mundur dari apapun dan punya cara pandang yang berbeda, ternyata singa itu satu-satunya binatang yang tidak pernah lupa untuk mengaum setiap pagi.
dia bangun saudara, dan dia naik ke atas batu saudara, menghadap matahari saudara, dan kemudian dia mengaum dengan keras. Dan tahukah saudara, kalau auman dari singa itu sangat keras saudara, dan yang paling keras dari semua binatang di the big cat family. Sekeras apa Pastor Lilis? Sekeras bunyi daripada halilintar. Makanya maksudnya apa? Ya, maksudnya saudara, kalau diukur saudara, aumannya kira-kira 114 desibel. Artinya apa 114 desibel? Saya tidak mengerti. Artinya saudara, auman suara singa itu akan terdengar sejauh 8 km. Wow saudara, mari kita saksikan sebuah video singkat ini saudara. Bagaimana seekor singa ketika dia bangun saudara, dia naik ke atas batu, dia menghadap matahari dan dia mulai mengaum. Bapak Ibu Saudara, jadi kenapa setiap pagi singa naik ke atas batu, dia menghadap matahari dan dia mengaum dengan keras? Tujuannya apa? Tujuannya simple dan sederhana. Dia mau kasih tahu saudara kepada semua binatang yang lebih besar, lebih tinggi, lebih cepat, lebih pintar, bahwa saya adalah raja. Dia mengaum saudara, sebab dia mau mendeklarasikan satu kemenangan. Sekalipun engkau lebih besar, sekalipun engkau lebih tinggi, lebih cepat, tapi Tuhan menjadikan aku menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Saudara, saya berdoa supaya jemaat gereja GBI Miracle Service Sydney, setiap pagi kita akan menghadap kepada matahari dan kita mulai mengaum, kita mulai memperkatakan, kita mulai mendeklarasi, mulai memproklamasikan, mulai menyatakan kemenangan daripada firman Tuhan. Loh, jadi maksud Pastor Lilis, setiap pagi saya harus menghadap matahari. Iya, saudara. Tapi bukan matahari itu yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan adalah matahari dalam Mazmur 84 ayat 12 saudara. Bukankah Tuhan berkata, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Saya berdoa saudara, biar saudara dan saya setiap pagi kita bangun menghadap kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkaulah matahariku, Engkaulah perlindunganku, Engkaulah perisaiku, Engkaulah sumber kasih, Engkaulah sumber kemuliaan, Engkaulah sumber dari segala sumber. Dan aku percaya Tuhan, Kau tidak pernah menahan kebaikan bagi aku yang hidup fokus sama Tuhan, bagi aku yang hidup takut akan Tuhan, yang percaya akan hal itu. Beri sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa supaya saudara dan saya mengaum setiap pagi. Aku percaya Tuhan bersama dengan aku, dan aku dapat menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Aku percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolongku. Aku percaya di dalam Tuhan aku keluar sebagai orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Sebab pengorbanan Kristus di kayu salib, aku sudah sembuh, aku sehat, dan di tangan kananku umur panjang, di tangan kiriku kekayaan dan kehormatan. Saudara mulai mengaum. Saudaraku, itulah kunci sukses yang Tuhan ajarkan kepada Yosua. Ya, Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Siapa yang mau berhasil dan beruntung? Yang mau katakan amin. Kuncinya saudaraku, bertindaklah hati-hati, taatilah firman Tuhan, fokus sama Tuhan, hidup takut akan Tuhan saudara. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Bagaimana caranya engkau bisa taat? Engkau perlu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bagaimana engkau merenungkannya? Dengan cara engkau mengaum saudaraku, dengan cara engkau memperkatakan, mendeklarasikan firman Tuhan. Bukankah Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya.
Artinya saudaraku, aumanmu itu yang menentukan akan terjadinya berkat atau kutuk. Sebab masa depanmu tergantung kepada apa yang kau aumkan. Jika engkau senantiasa mengaumkan kritikan, jika engkau selalu mengaumkan keluhan, engkau selalu mengaum yang negatif, maka itu akan menghasilkan lebih banyak perkara-perkara yang negatif. Tapi kalau engkau mengaumkan firman Tuhan, akan ada kuasa saudaraku, akan ada pengurapan saudara. Oh, ada the anointing, ada kemenangan saudara. Ketika engkau mendeklarasikan firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kepadamu tanda ajaib dan mujizat dan kekuatan. Yang percaya katakan amin saudara. Ketika engkau mengucapkan kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, saya percaya engkau akan menerima lebih banyak lagi berkat saudara. Sebab ketika engkau merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan, iman sebesar biji sesawi itu saudara akan timbul di dalam hati saudara. Akan ada pengharapan saudara, sehingga ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kasih itu akan mengalir, akan turun kepada kita. Jadi saudaraku, gunakanlah aumanmu bukan untuk mengeluh, bukan untuk menggerutu, tapi gunakanlah aumanmu itu untuk mengubah keadaan dan situasimu. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis akan mengaum saudara dengan suara yang keras saudara. Engkau tidak akan sembuh, engkau tidak akan dipulihkan. Oh, masa mudamu sudah hancur, keluargamu tidak mungkin lagi bisa dipulihkan, engkau tidak akan berhasil. Seringkali saudara kita terintimidasi, kita menjadi bimbang, kita menjadi tertekan. Jadi saudara, bagaimana caranya mengalahkan auman dari iblis? Yaitu saudara dengan auman singa Yehuda itu sendiri. Jemaat GBI Miracle Service Sydney, marilah kita dengan berani mendeklarasikan firman Tuhan. Deklarasikan auman firman Tuhan saudaraku. Sebab sesungguhnya langit dan bumi akan berlalu, tetapi percayalah, perkataan firman Tuhan tidak akan pernah berlalu untuk selama-lamanya. Saudara, saya berdoa setelah saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara mengerti untuk menjadi anak-anak singa Allah yang hidup berkemenangan dan diurapi Tuhan, kita harus yang pertama miliki fokus dan prioritas hidup yang benar. Fokus dan prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Kedua saudara, hiduplah menjadi orang yang dikasihi dan berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, percaya bahwa Raja Singa Yehuda menyertai hidupmu. Dan yang keempat saudara, percaya dan deklarasikan firman Tuhan walaupun tidak masuk akal. Biarlah engkau percaya setiap pagi engkau menghadap matahari dan mengaumkan firman Tuhan. Dan pagi ini izinkan saya sebagai hamba Tuhan untuk mengaumkan dan mendeklarasikan firman Tuhan kepada saudara bahwa engkau itu berharga di mata Tuhan. Oleh bilur Yesus engkau sudah sembuh. Masa depanmu penuh pengharapan. Di tangan kananmu ada umur panjang, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan. Keluargamu pasti dipulihkan. Engkau biji mata Tuhan, engkau umat kepunyaan Tuhan sendiri. Engkau akan memberitakan kemuliaan Tuhan yang besar. Yang percaya akan hal itu, kita bangkit berdiri sama-sama. Ayo berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kita sorak-sorai, kita puji Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa saudara. Rabaya labaya laba shikarabaya labaya laba shikarabaya labaya 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 laba hiarabataka shikarabaya labaya labaya laba shiarabaya labaya labaya laba shiarabaya labaya labaya laba shiarabaya laba hurobobobobo shikarobobobobo shikarobobobo yarabaya labaya 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 laba hiaradaka shiarabaya labaya 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 laba hiarabataka shiarabaya labaya 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 laba. Terima pengurapan, hambamu berdoa setiap kami menerima pengurapan yang dahsyat di era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Dan Tuhan pakai setiap kami menjadi messenger of the third Pentecost, di mana kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami rindu menjadi anak-anak singa
singa Allah yang hidup berkemenangan dan diurapi Tuhan. Kami janji Tuhan, kami mau memiliki fokus dan prioritas hidup yang benar Tuhan. Dan sebab kami percaya fokus yang benar akan membawa kami masuk ke dalam rencana-Mu yang dahsyat. Oh haleluya Tuhan, kami juga rindu Tuhan untuk menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan dan hidup berkenan kepadamu Tuhan. Roh Kudus terus kuatkan kami agar setiap kami selalu hidup kudus Tuhan, berani berkata tidak kepada dosa, dipenuhi Roh Kudus, dan kami selalu berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Apapun persoalan hidup kami tidak akan takut, kami tidak akan cemas Tuhan, kami tidak akan khawatir, sebab kami percaya ada Raja Singa Yehuda yang tinggal di dalam kami, menyertai kami. Dan kami berjanji Tuhan, setiap pagi kami akan menghadap Tuhan, dan kami akan mengaungkan kemenangan firman Tuhan, sebab kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Oh terpujilah nama-Mu Tuhan, kami terima pengurapan-Mu, kami siap bergerak bersama dengan Tuhan. Kami akan hidup menjadi anak-anak singa Tuhan yang berkemenangan dan diurapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.